yang punya Kenaro. Saya punya kata-kata. Ngomong dia. Dan yang diomong no ini, vokalnya Bung Karno. Persis. Yang diomongin pada zaman Kenaro. Yang diomongin. Saya dulu waktu dia mengkudeta Tunggal Metung Kediri itu diomong no. Tapi vokalnya Bung Karno. Itu, loh, kok saya mulai tertarik saya nih. Terus geblak lagi. Saya diam, bangun lagi. Wah, tetap vokal Bung Karno yang diomong pada zaman Gajah Mada. Pada zaman Gajah Mada menyatukan Sumpah Palapas. Saya yang bahasa Indonesia. Kenaro bahasa Indonesia. Gajah Mada juga bahasa Indonesia. Saya sudah perang keliling. Ini zamannya Gajah Mada ya. Itu terus dia geblak maneng. Terus bangun lagi. Oleh karena itu kita seperti saya ini memang mengagumi. Saya pernah saya kan berdarah Tengger. Saya ini keturunan Tengger dan saya beberapa tahun itu sering mengadakan komunitas kegiatan di Tengger. Nah, pada saat saya ini memang pindah ke sini ya. Ini yang unik tentang Bung Karno ini, tentang Bung Karno. Di sini ini saya hidup di tepi di lereng gunung, lereng tengah, lereng bawah ya. Dan masyarakatnya masih banyak yang dilakukan secara tradisional dan juga keseniannya. Kesenian di sini ini yang umum kesenian bandengan, pencak, jaranan ya, dan trans. Orang trans kesurupan. Nah, pernah ngerti ya kesurupan ya. Dan saya itu melihat orang kesurupan itu biasa, artinya tidak respect lah, kurang respect tuh. Saya pikir itu bisa halusinasi, bisa itu dibuat-buat macam-macam ya. Nah, pada saat itu saya didatangi oleh kawan-kawan dari Tengger, dari Desa Wonokitri, Ngadiwono. Nama sama dengan saya, Mas Hartoyo. Dia itu di situ sebagai pemangku. Saya diminta untuk seminggu lagi datang ke sana. Apa maksudnya? Biar Pak Gatot tahu sendiri tentang hal-hal yang sifatnya itu tidak masuk akal, tapi ada. Loh, apa ini? Akhirnya saya turuti. Saya ke sana seminggu kemudian. Terus saya pikir, apa? Saya mau disuguhi apa ini? Saya mikir, saya mau diberikan bukti tentang sesuatu yang saya mungkin selama ini tidak percaya. Nah, setelah malam saya diajak ke rumah yang kira-kira jaraknya itu ya sekitar 200 meter dari rumah si pemangku ini. Tapi di situ banyak orang dan ada pemangku, sekian pemangku itu tidak salah ada 45 itu pakaian lengkap kebesarannya sebagai pemangku masyarakat Tengger atau agama Hindu Tengger itu. Waktu itu masih Hindu Tengger, masih campuran dengan Hindu Dharma. Hindu Dharma masih kuat waktu itu. Ternyata setelah malam itu ada anak muda, kira-kira umurnya itu ya 15. Itu kesurupan. Waduh, saya kecewa. Loh, kok orang kesurupan disuguhi orang aku gitu. Kok saya datang dari jauh dari ke sini ini hanya disuguhi orang kesurupan. Nah, terus saya tadinya di tempat perapian kan. Kalau di Tengger itu kan kalau bertamu kan ditaruh di tempat perapian supaya berhangat gitu. Saya disuruh ke ruang tamu. Banyak orang itu. Di luar penuh. Ruang tamu, halaman banyak orang dan ada pemangku. Terus saya disuruh ngomong-ngomongan dengan orang kesurupan itu. Saya tidak tertarik, saya tidak mau, saya diam aja. Cuma saya kecewa, loh kok orang gini kok ditunjukkan pada saya, gitu, jauh-jauh dari Penanggungan ya, Gunung Penanggungan. Akhirnya karena saya diam, dia paham. Kalau saya tidak respect, saya kembali ke perapian lagi. Tahu-tahu kira-kira seperempat jam itu gebluk lagi seperti orang terbanting, anak muda tadi. Saya kaget, saya mulai tertarik barang loh. Saya dipanggil lagi, terus saya disuruh ketemu lagi. Loh, ngomongannya ini ya
vokalnya ini persis Bung Karno. Saya ini orang tidak senang dengan orang seperti Chris Mani, tapi saya tertarik loh. Ini kan nadanya Bung Karno ini. Terus saya diam. Terus dia mengatakan, pertama yang dikatakan begini, saya ini susah payah untuk merukunkan bangsa ini. Ya, tapi kenapa kok selalu dikacau aja? Kok selalu ada aja perpecahan bangsa ini? Ingat ya, saya punya Rojo Krotokro, Raja Kalacakra. Itu Raja Kalacakra itu aji-aji ya, yang tertulis di sini itu katanya itu kan alam sejak lahir. Nah itu memang orang paham bahwa itu Kenaro yang punya dalam legenda-legenda sejarah ya, itu yang punya Kenaro. Saya punya Raja Kalacakra. Terus ngomong dia. Dan yang diomong no ini vokalnya Bung Karno. Yang diomong pada zaman Kenaro. Yang diomong ini. Saya dulu waktu dia mengkudeta Tunggal Metung Kediri itu diomong no. Tapi vokalnya Bung Karno. Itu, loh, kok saya mulai tertarik saya nih. Terus geblak lagi. Saya diam, bangun lagi. Wah, tetap vokal Bung Karno yang diomong pada zaman Gajah Mada. Pada zaman Gajah Mada menyatukan supaya lapas. Saya yang bahasa Indonesia. Kenaro bahasa Indonesia, kita itu juga bahasa Indonesia. Saya sudah perang keliling ini zamannya Gajah Mada ya. Itu terus dia geblak maneng, terus bangun lagi Kenaro vokal Bung Karno pada zaman Bung Karno, dan langsung yang dikatakan apa? Saya ditoleh, saya tahu baju saya apa tiga baju saya itu dijual. Itu 15 tahun yang lalu ya. Saya tahu 3 baju saya itu dijual. Kepada siapa menjualnya, harganya berapa saya tahu. Saya tidak tahu, ini namanya kata orang Jawa nerajumas. Demikian dia ngomong, saya paham maksudnya itu. Nah, orang-orang ini tidak paham, termasuk pemangkunya tadi. Jadi saya tahu ada 3 baju saya dijual. Berapa harganya, pada siapa dijual. Lalu saya, di dalam benak saya ini berpikir tentang apa namanya bukan merevisi UUD 45 itu. Iya. Apa namanya itu? Amandemen UUD 45 ini ada 3 pasal. Terus otonomi daerah, terus pilihan langsung, terus satunya lagi itu apa itu? 2 ada saya. Otonomi daerah dan pilihan langsung. Itu nyadar saya ke sini. Baju itu ya itu. Saya tahu dijual pada siapa, harganya berapa. Terus ingin saya sebutkan harganya. Saya bilang, oh jangan, kacau kok bantu-bantuin saya ya. Terus aku DPR kan itu ya. Terus saya tidak terima itu. Tidak terima. Wah banyak diomong no. Terus saya mikir loh, kok bisa satu anak ini, anak umur sekian, dengan vokal seperti Bung Karno itu bicara tentang kehidupan Kenaro, Gajah Mada dan Bung Karno. Ini saya heran. Nah, tapi si pemangku ini itu tidak paham. Iya mbak, benjing keluar rumah pundene. Nah, akhirnya paginya ya kita ingin ikut rumah punden. Padahal saya maksud itu. Jadi 2 baju yang dijual itu. Otonomi daerah dan pilihan langsung dijual. Kita ada paham semua ya bagaimana menjualnya pada siapa, itu paham. Itu dia amandemen itu yang dimaksud itu. Benar saya paham dia madu gini. Nah besok saya datangi ke rumah anak itu, udah saya popor ya. Di sini saya mikir, waduh keliru aku bilang tidak seneng ngomong kesurupan, aku seneng nih gini. Nah itu yang pernah saya alami, sehingga rupanya tidak terima. Tak terima dengan seperti itu, karena ya memang betul. Dan di mana Pancasilanya? Bahwa Pancasila itu pilihan lewat lembaga pemusyawaratan perwakilan. Pilihan itu tidak langsung. Ini kan kecewa bukan ini. Nah ini, nah terserah, kita ini bukan apa-apa ya. Itu hanya itu ya perlu saya sampaikan. Mungkin ada yang mendengar siapa, dipikirkan kembali.
diberikan kembali. Jadi 2 baju yang dijual. Iya, otonomi daerah dan langsung. Jadi itu yang dijual katanya. Ini yang pernah saya alami pada 15 tahun yang lalu. Oke, terima kasih banyak Mbah Gatot telah bercerita panjang lebar tentang pengalaman pribadi beliau terkait dengan kisah yang sangat unik tadi, masuk ke dalam raga anak usia 15 tahun. Mudah-mudahan sedikit memberikan sebuah pencerahan bagi kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih Mbah Gatot. Matur suwun teman-teman sudah menonton.